Shalom adik-adik, kita bersyukur kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik kalau saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh lagi datang sama Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan yang menolong supaya kami boleh beribadah dengan baik di hadapan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau hari ini kita bisa datang beribadah sama Tuhan, itu semua karena Tuhan terlebih dahulu yang telah mengundang kita dan memanggil kita untuk beribadah sama Tuhan. Maka dari itu, yuk kita sama-sama pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari KPPK 175, Yesus Cinta Padaku. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom anak-anak.
Saatnya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong saya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau jadi anak Tuhan yang taat dan setia melakukan firman-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, hari ini Lustitiwi mau melanjutkan rangkaian cerita Natal di bulan ini. Kalian ingat siapa nama anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth? Ada yang ingat? Huruf depannya Y. Yosua? Bukan. Yunus? Bukan juga. Ayo, siapa lagi yang bisa? Ya, betul. Jawabannya Yohanes Pembaptis. Nah, kalian tahu Yohanes Pembaptis itu seperti apa? Anak-anak, orang-orang Israel pada waktu itu mengenal Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Dia berpakaian tidak seperti orang-orang Yahudi pada umumnya, anak-anak. Dia memakai pakaian dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Lalu setiap hari dia berjalan di sepanjang sungai Yordan dan berkata kepada orang-orang untuk bertobat. Jauhi dosa-dosa dan hiduplah benar di hadapan Allah. Anak-anak, Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, di Alkitab diceritakan anak-anak bahwa orang-orang yang mendengar perkataan dari Yohanes Pembaptis itu, mereka hatinya tergerak ya. Mereka rindu untuk jadi orang-orang yang baik. Lalu mereka kemudian berkata kepada Yohanes Pembaptis, bagaimana caranya supaya kami bisa hidup baik dan benar di hadapan Tuhan? Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Lalu setelah itu tunjukkanlah bahwa kamu sudah berubah. Kamu harus melakukan perbuatan baik. Bagaimana caranya? Kalau kamu kelebihan makanan, bagikanlah makanan itu kepada orang-orang yang kelaparan. Atau kalau kalian punya banyak baju, bagikanlah kepada orang-orang yang tidak memiliki pakaian. Gitu ya caranya ya. Tapi kemudian ada beberapa pemungut cukai yang juga bertanya, kalau kami pemungut cukai, bagaimana caranya? Anak-anak, pemungut cukai pada waktu itu dikenal sebagai orang-orang yang tamak. Apa artinya? Mereka mengambil pajak dari orang-orang Yahudi untuk diberikan kepada Kaisar Romawi. Tetapi jumlahnya lebih banyak dari yang seharusnya dibayarkan. Sehingga akhirnya mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi. Maka Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, ambillah pajak sesuai dengan yang seharusnya. Jangan memungut pajak melebihi dari yang seharusnya dibayar oleh orang-orang Yahudi. Oh, gitu ya caranya ya. Lalu kemudian juga ada prajurit-prajurit yang mendengarkan perkataan dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak takut ya kepada prajurit-prajurit itu. Dia berkata, hai kalian prajurit-prajurit, cukupkanlah dirimu dengan gajimu dan jangan suka berbohong. Wah, anak-anak, ternyata prajurit-prajurit pada waktu itu mereka juga sering kali merampas orang-orang Yahudi yang ada di Israel. Karena mereka merasa, wah aku adalah prajuritnya Kaisar Romawi. Tidak ada yang berani sama aku. Nah, tapi kalau mereka mau berubah, mereka harus berhenti berbuat jahat.
Anak-anak, pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang mau dibaptis dan berjanji mau bertobat. Anak-anak, suatu hari Yohanes Pembaptis melihat ada seseorang yang datang ke Sungai Yordan itu untuk menemui dia. Dia melihat dari kejauhan, wah, siapa ya dia? Lalu Yohanes Pembaptis mengenali, dia adalah Tuhan Yesus. Saat itu Yohanes Pembaptis berteriak, ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak-anak, mengapa Yohanes Pembaptis menyebut Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah? Nah, di kitab Perjanjian Lama ya dituliskan bahwa jika orang-orang mau bertobat, mau mengakui dosa mereka dan ingin Allah mengampuni dosa-dosa mereka, maka mereka harus mempersembahkan seekor anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itu dipakai untuk menghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, dan itu adalah perintah dari Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa nantinya Tuhan akan mengirim seorang juru selamat yang akan menghapus dosa umat manusia, dan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi sekarang ketika kita melakukan dosa, kita tidak harus mempersembahkan anak domba, tetapi kita cukup percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dan meminta ampun di hadapan Tuhan, berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, pada waktu itu orang-orang yang melihat Tuhan Yesus bingung, anak-anak. Loh, kalau dia adalah anak domba Allah, berarti dia adalah Mesias. Tapi Mesias yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi adalah Mesias yang nantinya menjadi raja, menggantikan Kaisar Romawi yang menjajah mereka. Tapi waktu mereka melihat Tuhan Yesus dari atas ke bawah, loh, kok Yesus ini penampilannya tidak seperti raja ya? Dia orang Nazaret, seorang tukang kayu, dan penampilannya juga sederhana. Masa sih orang seperti ini adalah juru selamat? Anak-anak, mereka meragukan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis untuk membaptis dia. Tapi Yohanes Pembaptis ragu-ragu. Dia berkata, Tuhan, seharusnya yang dibaptis itu adalah aku. Tapi Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lakukan adalah untuk menggenapi apa yang dinubuatkan. Ini adalah perintah dari Allah. Maka waktu itu Tuhan Yesus dibaptis. Dan setelah Tuhan Yesus dibaptis, terdengar suara dari surga ya. Lalu pada waktu itu Roh Kudus turun seperti seekor burung merpati. Dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Nah, dari situ orang-orang kemudian mulai melihat Tuhan Yesus. Lalu kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang-orang berbondong-bondong mendengarkan pengajarannya. Dan bahkan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan banyak orang kemudian percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat yang telah diutus Allah ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang juga sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus menyesali dosa-dosa kita, bertobat di hadapan Allah, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan jahat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau anak-anak masih sering membantah papa mama, ayo kita jadi anak yang taat kepada papa mama. Kalau anak-anak mungkin
sering mencuri ya, mengambil barang yang bukan milik kalian. Ya, kalian harus berhenti melakukannya. Atau mungkin kalian suka berkata-kata yang kasar atau berkata-kata yang kotor, yang buruk. Ayo kita menjaga mulut kita. Kita pakai untuk memuji Tuhan, mengatakan hal-hal yang baik, yang benar, berkata jujur kalau kalian sering berbohong. Berkata yang jujur karena satu kebohongan akan mendatangkan kebohongan dan kebohongan yang lain. Yuk kita jadi anak-anak yang melakukan perintah Tuhan dan menjauhi semua dosa-dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia sudah memberikan juru selamat kepada kita. Tuhan Yesus mati di salib supaya kita semua tidak dihukum. Maka kita semua mengasihi Tuhan dengan cara melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita juga mau menghafal firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 3 ayat 3b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi ya. Lukas 3 ayat 3b. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Mari anak-anak kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjadi juru selamat bagi kami. Tuhan sudah menghapus dosa-dosa kami. Karena itu kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kami. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita yang mau sungguh-sungguh bertobat katakan, amin. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, sekarang waktunya bagi kita semua untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan kris berikut ini. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Langsung undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, Lause ada 2 pengumuman untuk kita semua. Lause mengajak kita semua sekolah minggu secara onsite di lantai 3 jam 9.15. Lause tunggu ya kehadirannya. Lalu adik-adik juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang belum beribadah supaya mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kita ya. Sekian pengumuman dari Lause. Happy Sunday, God bless you all. Bye-bye.